Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Al-Ghazali dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 17. Kali ini saya akan melaksanakan tugas matematika wajib materi prasyarat trigonometri dari Ibu Wulan Resti Oktaviani. Nanti saya akan memasang kamera di atas dan yang terlihat hanya kertas ini dan papan dada ini. Lalu mungkin itu saja, selamat menyaksikan. Baiklah, kalau begitu sekarang kita sudah ada di tampilan kertas kerja yang saya buat. Ini sudah saya tuliskan nama, kelas, tanggal, dan juga soal-soalnya, karena untuk menghemat waktu ya kalau menulis soal lagi nanti lama. Terus ini di laptop saya buka hanya untuk sebagai pencahayaan saja supaya tidak terlalu gelap. Di sini saya sudah tulis garis-garisnya ya. Nah, ini buatlah 3 sudut yang berbeda dan ukurlah besar tiap sudut dengan busur derajat. Tuliskan hasilnya di bawah tiap sudut. Nah, di sini saya baru menggambar garis saja karena untuk memposisi juga supaya saya mudah untuk mengukur pakai busur derajatnya, karena busur derajat yang saya pakai cukup besar. Nah, lalu karena ini kan sembarang garis, kita bisa bikin hanya pakai penggaris biasa saja yang lurus. Nah, ini kalau bisa sih lebih panjang supaya gampang mengukurnya. Nah, misalkan ini satu, terus yang ini saya ingin bikin yang tumpul di sini. Nah, lalu di sini saya ingin bikin juga yang siku-siku sini deh. Nah, tinggal diukur menggunakan busur derajat ya. Nah, lalu cara pemakaiannya itu di sini ada plus. Nah, di sini kita pasang ke titik sudut dari sudut yang kita buat. Nah, kalau di sini mungkin tidak terlalu terlihat kalau dari kamera, tapi di sini menunjukkan di 64 derajat. Karena ini kan lancip ya, jadi kita pakai yang sedikit yang di bawah 90. Maka di sini kita tulis 64 derajat. Nah, lalu di yang sini ini tumpul. Kalau kita pakai yang sebelah sini yaitu 134 derajat. 134 derajat. Nah, lalu yang ini saya sengaja bikin supaya menjadi siku-siku. Nah, dapat dilihat ini 90 derajat. Karena arahnya seperti ini. 90 derajat. Oke, nomor 1 sudah clear, lanjut ke nomor 2. Apa yang dimaksud sudut pusat lingkaran? Nah, di sini saya ingin demonstrasikan menggunakan koin. Nah, di sini saya gambar dulu. Apa terlihat di sini? Oh, rupanya tampak sedikit gelap ya. Kita di sini gambar dulu lingkaran. Nah, dari sini kita bisa ukur juga untuk titik pusatnya. Kita bisa ukur pakai penggaris. Kira-kira di sini itu 2,7 cm, maka titik tengahnya ada di 1,4 mm. 1,4 cm di sini. Nah, lalu titik pusat itu, sudut pusat maksudnya. Sudut pusat itu adalah daerah sudut yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran. Nah, misalkan di sini kita punya titik A dan juga titik B, lalu pusatnya titik O. Nah, maka kita bisa bikin jari-jari dari titik A ke titik O dan dari titik B ke titik O. Caranya ya pakai penggaris. Dari titik A kita tarik ke titik O, dan juga dari titik B ke titik O. Nah, maka sudut pusat lingkaran itu yang ini, karena dia berpusatnya di pusat lingkaran dan terdiri dari jari-jari lingkaran tersebut. Nah,
maka kita tulis di sini daerah sudut yang tercipta dari dua jari-jari lingkaran dan bertitik sudut, maksudnya, dan bertitik sudut di pusat lingkaran. Oke, itu mungkin untuk nomor 2 sudah cukup jelas. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Terlihat di sini. Oke. Nomor 3 ini apa yang dimaksud dengan sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, kita bikin ada poin A, B, dan C. Untuk mempermudah saja, disingkat-singkat ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Lalu sudut siku-siku, sudut siku-siku, sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Lalu sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ya, untuk contohnya kita bisa bikin juga di sini, tapi karena ada ruangan yang sedikit di sininya, kita bikin kecil-kecil saja. Contoh yang A, contoh yang A yaitu kita bikin sudut lancip. Misalkan di sini kita bikin, lalu kita bikin sudutnya lancip seperti ini. Nah, ini sudut lancip. Lalu contoh yang B saya bikin di sini sudut siku-siku. Sudut siku-siku sebenarnya bisa pakai penggaris yang lurus aja karena ini udah ada garis-garisnya juga yang berlawanan dari garis yang ada di penggaris, maka itu sudut siku-siku. Seperti ini misalnya garis. Lalu kita tinggal bikin supaya garis itu pas pada garis di salah satu penggaris ini. Lalu tarik garis yang lurus di sininya. Maka jadilah sudut siku-siku. Untuk yang C, sudut tumpul. Sudut tumpul ini kita bisa kayak tadi yang sudut lancip, hanya saja sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Ini dan juga ke arah sini. Oke, nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Apa yang dimaksud dengan segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul? Nah, ini kita bikin kayak tadi lagi, poin ada 3 poin, B dan C. Nah, segitiga lancip dulu. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, lalu di sini yang B, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu
Ini hanya salah satu karena gak mungkin semuanya siku-siku. Segitiga yang salah satu sudutnya tepat 90 derajat. Nah, lalu segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Nah, untuk contohnya sama seperti tadi, kita nggak bisa space yang lebih banyak karena ini sudah beri spesinya segini. Contoh A, kita pakai penggaris lagi. Segitiga lancip itu harus lebih kecil dari 90 derajat, maka kita bikin garis dulu 1. Nah, ini jangan sampai siku-siku, karena kalau siku-siku nanti jadinya segitiga siku-siku. Nah, ini udah lancip. Nah, satu lagi di sini. Terus yang contoh yang B, segitiga siku-siku. Nah, ini kita hanya ingin satu saja yang siku-siku karena memang hanya bisa satu, seperti ini. Terus ke sini juga. Siku-siku. Lalu disambungkan garisnya. Nah, segitiga siku-siku. Lalu yang C, segitiga tumpul. Nah, tumpul ini hanya satu saja yang tumpul, maka supaya mudah kita bikin yang atas saja yang tumpulnya. Satu di sini, lalu ini harus lebih besar dari segitiga siku-siku sudutnya maksudnya. Ya sudah. Oke, ini nomor 1 sampai 4 kita sudah selesai. Kita lanjut ke halaman belakangnya, yaitu nomor 5 sampai 7. Nah, di sini sisi siku-siku yang rasio panjang sisi-sisinya 3, 4, dan juga 5 disebut triple Pythagoras. Berikan 2 contoh triple Pythagoras lainnya. Nah, ini tuh kita sudah dipelajari juga di kelas 8 kalau nggak salah di SMP. Di sini tuh ada 5, 12, 13 dan satu lagi 7, 24 dan 25. Kita tulis 5, 12, 13 dan juga 7, 24 dan 25. 7, 24, 25. Oke, itu saja mungkin untuk nomor 5 ya. Cuma diminta 2. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Tentukan rasio panjang sisi-sisi dari dua kriteria tersebut, yaitu yang pertama A, segitiga siku-siku 45 derajat dan juga 90 derajat. Dan yang keduanya segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, untuk ini tuh pernah juga dipelajari, kalau saya dulu menyebutnya ini segitiga istimewa ya. Jadi kalau untuk segitiga siku-siku 45, 90 itu tuh kita bisa ambil dari cara mudah menggambarnya nih ya. Itu tuh kita bikin sebuah persegi lalu kita kasih garis di diagonalnya, maka terbentuklah 2 segitiga dengan 45, 90. Kita contohkan di sini di sebelah kanan sini ya. Kita bikin sampai sini 5,6 cm. Oke, lalu kita kasih sampingnya juga sama 5,6 cm. Sini juga sama, lalu disambungkan. Nah,
Lalu di sini kita bisa bikin garis diagonal. Nah, setelah terjadi ini, terbuat dua segitiga ini. Kalau kita hitung di sininya, maka di sini tempat dipastikan ini 45 derajat. Ya, di sini 45 derajat dan di sini juga 45 derajat. 45 derajat. Dan di sini 90 karena ini sudah pasti ya, siku-siku. Oke. Kita tulis dulu 45 derajat. 45 derajat. Lalu untuk ini tentukan rasio panjang sisi-sisi. Kita ambil contoh lagi, kita bikin satu segitiga lagi. Kalau ini hanya segitiganya saja, seperti ini deh. Dari sini ya. 5,6, lalu kesini sama 5,6. Wah, tampaknya ini saya salah mengukur dan ini kurang untuk 5,6. Mungkin kita ambil saja 5 cm ya. Maka kita di sini juga kita potong menjadi 5 cm. Di sini tepatnya. Dari sini kita kasih garis juga ke sini. Nah, segitiga siku-siku 45, 45, 90 ini sebenarnya adalah segitiga sama kaki juga, sama kaki. Nah, jadi segitiga siku-siku 45, 45, 90 yaitu sebuah segitiga siku-siku yang sekaligus sebagai segitiga sama kaki. Di mana kakinya? Yaitu yang ini. Seperti yang tadi kita buat tadi, ini 5 cm dan ini juga 5 cm. Di sini kita 90 derajat, 45 dan 45. Kita kasih ini misalkan sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Maka gimana cara menentukan rasionya? Nah, ini sudah sama ya, ini sama ini. Kita ambil saja ini adalah X dan ini juga X. Lalu kita pakai teorema Pythagoras, yaitu sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan penjumlahan kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Kita tulis di sini ya. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang kita temukan ini adalah AC dan juga BC-nya. AB dan juga BC-nya. Maka kita bisa masukkan juga ke dalam rumusnya, yaitu sementara yang kita tanyakan itu kan rasio dari panjang AC. Maka kita bikin AC sama dengan akar X kuadrat ditambah X kuadrat ya, jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita, karena ini pertambahan yang sama-sama X kuadrat, kita bisa jadikan ini akar 2X kuadrat. Nah, ini kan X kuadrat ini kan berarti kan sudah bentuk pangkat 2, sementara akar ini untuk membalikan dari pangkat 2 tersebut. Maka kita bisa jadikan X sama dengan AC sama dengan X pangkat 2. Maka rasionya tadi kita bisa tentukan, misalkan X adalah 1, maka rasionya adalah, kita tulis di sini, rasionya adalah 1 dibanding akar 2. Karena di sini misalkan X-nya 1 ya, berarti 1 kali akar 2 ya akar 2. Maka sini rasionya 1 banding akar 2. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Mungkin ini sudah cukup jelas ya untuk nomor yang 6A ini. Kita lanjut ke yang B.
segitiga siku-siku 30, 60, dan 90. Mungkin ini laptopnya perlu ini juga. Ya, terus segitiga siku-siku 30, 60, 90. Nah, ini tuh kita bisa ambil dari, ada cara mudah menggambarnya, yaitu dari menggambarkan segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini, kalau menurut saya cara termudah untuk menggambarkannya yaitu kita bikin garis dulu di bawah, garis awalnya ya. Misalkan saya ambil 5 cm. Nah, 5 cm ini kita cari tengahnya, yaitu 2,5 cm. Nah, di sini kita buat dulu garis hayal. Nah, garis hayal supaya nanti berpuncak di titik yang tengah-tengahnya agar mencapai, yaitu tadi segitiga sama sisi. Yang sudutnya juga 30, 60, 90. Nah, di sini kita bikin garis juga. Nah, sekarang dari pinggir-pinggir sini, dari kedua sudut ini, kedua ujung ini, kita bikin garis menuju ke tengah yang panjangnya sama-sama 5 cm. Yang terpenting adalah ini harus menyentuh 5 cm pas dan menyentuh ke garis tengah tadi. Mungkin akan ada sisa garis di atas karena itu sebagai garis pembimbing lah gitu. Nah, kita garisin di sini 5 cm. Juga ke sini 5 cm. Nah, di sini di mana segitiga yang 30, 60, 90? Itu di sini di tengah. Kita mendapatkan dua segitiga yang sama. Nah, itu di sini 90, di sininya 60 derajat, dan juga di sini 30 derajat, 30 derajat. Maka kita dapat dua segitiga yang ukuran sudutnya 30, 60, 90. Kita ambil untuk demonstrasi kali ini, kita hanya pakai segitiga yang kiri. Nah, maka kita tulis A, ini titik B, ini titik C. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan rasionya? Nah, mendapatkan rasionya ini kita bisa lihat dulu. Ini kan segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi, jadi semua sisinya sama. Maka kita bikin di sini, misalkan sisinya itu, panjang sisinya adalah X, maka ini juga akan sama dengan ini dan ini. Nah, ini kan kita dia bagi dua nih supaya mendapatkan segitiga 90, 60, 30. Maka garis AB itu ukurannya, kita umpamai saja 2x supaya kita lebih mudah dalam perkaliannya. 2x, maka di sini menjadi x dan ini juga x. Di sini masih 2x. Nah, sekarang kita udah dapat dua sisi dari rasio segitiga ini, yaitu di sini x dan di sini 2x. Maka kita tinggal mencari yang CB. Nah, ini kita bisa pakai teorema Pythagoras lagi. Nah, di sini itu kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Nah, rumus yang tadi itu kan sisi miring AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini yang kita tanyakan BC, maka ini AB-nya harus pindah ke sisi satunya lagi, ke ruas yang berlawanannya. Atau kita bisa juga tukar BC dengan AC. Karena supaya lebih memudahkan untuk menghitungnya juga, mungkin kita bisa AB-nya dikekiriin ke ruas sebelah kiri. BC kuadrat sama dengan, nah, kita AC kuadrat dan juga AC dan juga BC-nya kita sudah tahu kan. Nah, maka kita tinggal masukin aja AC-nya itu 2x kuadrat. Jangan lupa ini pakai kurung juga karena awalnya kita panjangnya 2x. Masih tergabung 2x gitu. 2x dikuadratkan nah, ini kan AB-nya pindah ruas, maka AB-nya ini menjadi min
X kuadrat. Nah setelah ini kita kan mencari BC, ini kita bisa tukar sekarang supaya kita terlihat lebih rapih aja. BC kuadrat sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat ini 2x pangkat 2 maksudnya ya. Jadi 2 dipangkat 2 menjadi 4. Dan x kuadrat yaitu x kuadrat, kita tulis di sini x kuadrat. 4x kuadrat dikurangi yang tadi AB. AB-nya itu x kuadrat saja. Maka kita bisa ini temukan 3x kuadrat. Nah, BC ini kan masih BC kuadrat. Untuk menemukan BC kita harus diakarkan. Maka akar 3x kuadrat sama dengan ini seperti yang tadi, x kuadrat ini udah pangkat 2, maka x pangkat 3. Maka rasionya kan setelah ini kita tahu ini bahwa di sini tuh x akar 3. Nah, kita tulis saja rasionya 1. Umpama x adalah 1 ya, 1 dibanding 2 dibanding akar 3. Nah, itu untuk rasio yang segitiga siku-siku 30, 60, 90. Kita tulis juga di sini adalah didapat dari segitiga sama sisi. Lalu yang nomor 7, yang ini nomor terakhir, koordinat sebuah titik dalam sistem koordinat Kartesius dinyatakan sebagai x, y. Bagaimana tanda x dan y positif dan negatif untuk titik-titik yang terletak pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita bisa bikin dulu poin A, B, C, D. Nah, ini tuh untuk kuadrannya kita tulis ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita langsung aja supaya lebih cepat kita kasih panah. Nah, ini kita kasih juga untuk melihat ya di mana itu kuadran 1, 2, 3, 4 dalam koordinat Kartesius itu. Kita gambar dulu ininya, koordinat Kartesiusnya. Nah, kita bikin, kita garis aja sekalian. Garis ini untuk persatuannya. Oke. Nah, di sini kita bikin juga garis untuk sumbu x-nya, tadi sumbu y. Oh ya, kita harus kasih juga satuan-satuannya. Nah, di sini kita kasih panah juga menunjukkan bahwa ini garisnya berkelanjutan ya, bukan ruas garis tapi ini adalah garis. Di sini kita sumbu ya, harusnya di atas, cuma ini saya terlalu mepet gambarnya jadi kita di bawah aja y, di sini x, di sini 0 titik pusatnya. Nah, lalu kuadran 1 itu ada di bagian sini. Sini kuadran 2, sini kuadran 3, dan sini kuadran 4. Nah, untuk nomor positif dan negatif untuk yang x, y nya ini kita bisa lihat kalau ke kanan itu kan positif, ke kiri negatif untuk sumbu y. Nah, itu untuk ke bawahnya sumbu y itu ini sumbu x, ini sumbu y nya, ke bawah negatif, ke atas positif. Maka untuk di kuadran 1, misalkan saya ambil contoh di sini ya, ini tuh kan adanya di 1, 2, 3, di sininya x nya 3 dan juga y nya 2. Maka untuk kuadran 1 itu harus x positif,
Y positif. Untuk kuadran 2 kita ambil contoh misalnya di sini. Di sini kita ambil garis bantu. Nah, di sini kita bisa lihat 1 2 3 4 5 x, 1 y. Oh iya, sorry, ini min 5x dan ini 1y. Ini kan x-nya kan min 5, maka kita bisa di sini kita bisa simpulkan untuk kuadran 2 tuh x-nya negatif dan y-nya positif. Kuadran 3 ada letaknya di sebelah sini. Nah, ini kita bisa bikin juga di contoh ya di sini. Nah, kita tarik garis ini di sumbu x-nya yaitu 1 2 negatif 2. Negatif 2, ke bawahnya 1 2 3 4. Maka ini min 4. Maka ini kan dua-duanya negatif. Disimpulkan untuk kuadran 3 itu harus x negatif dan y negatif. Lalu untuk kuadran 4 kita ambil contohnya di sini. Kita tarik garisnya. Nah, ini untuk ke kanannya itu sumbu x nya ke kanan 2, maka ini positif 2, dan untuk ini sumbu y nya dia ke bawah, maka itu berarti dia negatif. Nah, ini tuh x nya 2, y nya min 2, maka dapat disimpulkan untuk kuadran 4 x nya itu harus positif sementara y nya negatif. Oke, mungkin untuk tugas hari ini sekian saja. Ini adalah nomor terakhir. Saya sudah selesai mengerjakannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pencahayaannya karena ini juga dalam kamar. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.